2019 sampai 2025 sempat dinyatakan cancer free. Yes. 2025 tes lagi, justru malah masuk stadium 4. Is that right? Yes. Sekarang yang ngomong sama Mas ini stadium terakhir cancer, pilihannya jadi sempit. Overthinkingnya luar biasa pasti, kayak wow, sampai tiap hari sekarang juga ada part saya yang masih nggak terima gitu. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa pasien kanker akan lemah, akan lemes, akan kurus. Dokter Kamil ini penampakannya seperti teman saya main padel, Dok. Seperti teman saya nge-gym. Nggak kelihatan sama sekali. Saya ngisinya dengan turning point setelah kanker adalah saya sayang banget sama pasien. Karena saya nggak tahu sampai kapan nih saya bisa melayani. Pas itu ada salah satu sahabat yang ngomongnya nyakitin banget karena kamu kebanyakan lari sih Mil, jadi kena kayak gini gitu. Oh my God. Sakit hati yang saya nggak bisa emosi ke orangnya ya. Life to the fullest saya tuh salah satunya lari, perasaan feeling saya lari. Dr. Muhammad Kamil PhD, dokter bedah saraf yang mempelajari biologi molekuler kanker, sekaligus kini menjadi pasien kanker. Tahun 2017 ia didiagnosis fibrosarkoma kanker langka stadium 3. Namun ia memilih menyelesaikan PhD di Jepang, bahkan ikut Berlin Marathon. Hari ini Dr. Kamil berada di stadium 4, tapi satu yang tidak berubah, ia tetap memilih untuk hidup sepenuhnya dan live life to the fullest. Stresor terbesar ada dua. Satu, soal anak-anak dan istri. Istri terutama. Ya pasti dia lebih berat lah, gila. Satu aspek ya, jadi pendamping pasien-pasien itu juga berat. Istri saya ya harus saya temenin gitu, saling menemani, karena satu-satunya cara ya dihadapin bareng ya. Artinya cancer ini adalah pertarungan seumur hidup. Yes, ya. Berdasarkan yang saya tahu dari ilmu molekuler saya soal cancer, seperti itu. Guys, gue pengen ngajak lo bayangin bahwa diri lo adalah seorang dokter. Dokter yang biasa merawat pasien dan menyelamatkan nyawa orang. Tapi di suatu hari, lo sebagai dokter justru duduk di kursi pasien dan lo divonis kanker stadium 3. Nah, hari ini gue akan ngobrol dengan seorang dokter spesialis bedah syaraf yang bukan cuma memahami kanker dari buku, tapi juga menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Dan aneh tapi ini juga inspiring. Dia terus menjalani hidup dan tidak hanya itu, tapi dia memilih untuk berlari. Nah, setelah didiagnosa kanker fibrosarkoma, kanker jaringan lunak yang sangat langkahnya 1% dari kasus kanker di seluruh dunia, dia tetap menyelesaikan PhD dia di Jepang. Lo bisa bayangin, ketika dia PhD, divonis kanker stadium 3, dia tetap menyelesaikan PhD-nya di Jepang dan malah ikut lari maraton. Dan ini jadi kebiasaan dia setahun sekali untuk lari maraton. Dr. Muhammad Kamil PhD, neurosurgeon, dokter spesialis bedah syaraf. Dr. Kamil, apa kabar? Baik. Jauh-jauh dari Semarang, semangatnya luar biasa. Ya, semangatnya naik turun sih, cuma ya jangan sampai ini ya negatif gitu aja. Dok, aku pengen cerita dulu ketika dulu tahun 2017 kuliah di Jepang ambil PhD dan dokter divonis kanker fibrosarkoma. Apa yang ada di benak dokter ketika langsung mendengar bahwa Anda divonis stadium 3, Dok? Pasti termenung dulu ya. Kalau bahasa awam shock ya. Medis beda ya shocknya. Ini termenung dulu kayak wow. Saya ingat banget tahu itu tuh setelah di PET scan. Jadi kayak kalau pemeriksaan kan berjenjang ya. Ada yang di ronsen dulu, ada yang di macam-macamin ya, sampai PET scan, tahu segala organnya karena emang kecurigaannya sedikit ke arah sana, ke arah keganasan. Terus habis itu PET scan, saya sendiri pas itu karena istri kerja di Jepang itu, dikasih tahu bla bla bla, terus saya ke taman sebelah rumah sakit. Kebayangkan taman di Jepang itu yang sunyi ya. Ya udah duduk aja gitu kayak mungkin setengah jam 1 jam ya, saya nggak ingat. Ya diem dulu kayak apa ya, Try to process. Yes, memproses informasinya, terus merencanakan planningnya gimana.
plan A, plan B, plan C, whatever itu. Ya mungkin sebagai neurosurgeon, sebagai klinisi itu biasa ya di otak ya. Sebagai akademisi juga jadi oke, asesmennya A, reaksinya apa nih? Untuk asesmen itu kita mau apa gitu. Butuh berapa lama untuk memproses dan akhirnya menerima keadaan, Dok? Saya kira kalau menerima konteks apa dulu nih gitu kan. Konteks secara psikis sih mungkin muter-muter ya. Kita kan punya secara dari ilmu psikologi kan ada kayak denial, bargaining, Ya. angry, ya denial, angry, bargain, terus accept itu kan ya. Tapi untuk hari ini, Yes. gimana perasaannya? Gimana penerimaannya? Masih nggak terima, masih sakit hati sama kanker. Makanya nanti kita bakal ngobrol ya soal campaign saya yang terakhir yang kanker jancuk nanti. Kanker jancuk. Iya. kita bahas nanti ya. Tapi Dok, sorry, sebelum lebih jauh. Fibrosarkoma ini seberapa Oke. kejam sebenarnya? Sebenarnya spektrumnya kanker itu kan luas ya. Kalau kita sekalian kita review dikit ya. Kanker itu kan definisi kesepakatan secara medis ya. Definisinya adalah jaringan yang tumbuh di luar kendali. Tumbuh di luar kendali. Kita kan misalnya yang di dalam kendali itu kita punya rambut ya, memanjangnya kan ada terminnya. Kita punya tulang, kita tingginya mentoknya di segitu gitu, nggak bisa tinggi lagi kan. Sama kayak organ-organ lain juga, paru ya gedenya segitu aja. Tapi kalau kanker, keganasan itu kelompok tumor yang di luar kendalinya semaunya dia sendiri gitu. Dia punya Tumbuhnya semau dia sendiri. semau dia sendiri dari hallmark yang tertentu juga sebenarnya, bukan soal volume aja gitu. Bahkan soal fungsi, soal dia skip dari imun sistem, dari vaskularisasi adalah perdarahan, yang kalau di ini ya dijabarin ya bisa satu buku sih. Bisa beberapa buku. Oke. Jadi kita singkatnya kayak gitu ya. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, fibrosarkoma. Fibrosarkoma itu kanker jaringan ikat. Jadi kalau tumor itu kan yang jinak itu benign tumor, yang malignant tumor itu sebutnya cancer karena penamaannya itu dari bentuknya yang nyengkram ke jaringan sekitar, kayak kepiting. Makanya kanker gitu kan. Bisa nyengkram ke tulang, bisa nyengkram ke Ya, ke jaringan sekitar. Jadi, termasuk jaringan lunak ya, Dok. Betul sekali. Terus kanker itu penamaannya berdasarkan origin dari jaringan apa nih gitu yang jadi abnormal. Kalau dari otak ya kanker otak, kalau usus ya kanker usus gitu. Kalau fibrosarkoma itu penamaan yang general buat soft tissue tumor ya, bahasa Indonesianya jaringan lunak ya. Jaringan lunak atau jaringan ikat. Itu di mana sih, Dok, lokasinya? Di semua tubuh tuh kan ada jaringan ikat ya. Uniknya itu yang bikin kanker saya unik, karena beda ya. Itu Nyebar gitu berarti, karena jaringan lunak ada di seluruh tubuh, akhirnya kanker ini nyebar di mana-mana. Bisa sangat nyebar gitu. And poinnya kayak gitu. Kalau aku bayangin misalnya kanker otak berarti kan di Di otak. otak gitu kan. Kanker tulang ya mungkin ada di bagian tulang tertentu. Iya, jadi bukan di semua tulang Iya, juga kalau kan. kanker cervix di cervix gitu. Kalau ini kanker darah itu kan semua darah ya, kayak leukemia gitu. Tapi kalau kanker jaringan lunak itu tertentu sih. Saya dulu primernya di punggung. I see. Di punggung, terus dia tulang belakang saya invade ya, invasi ke situ. Terus abis itu ternyata pas 2017 itu kan punggung saya yang sakit nih. Saya sekalian cerita ya. Punggung saya sakit, nyeri, terus periksa, ternyata kan ada tumornya di situ kan, ada tumor di situ, dan itu berulang sebenarnya dari 2006 sama 2014. Saya sebenarnya ada tumor kecil yang dioperasi juga gitu. Yang dibilang jinak pas itu gitu. Terus 2017 kok pas kebetulan saya lagi di Jepang PhD itu, lagi ngambil riset soal kanker juga gitu.
setelah itu kanker diambil, ternyata dicek dan diperiksa seluruhan, tadi ternyata udah nyebar ya. Jadi tumornya selain di punggung ada di diafragma saya. Diafragma itu otot nafas. Di bawah Jadi tulang kalau rusuk ini ya. yes, kalau ada paru-paru sama usus itu ada sekatnya. Mm-mm, mm-mm. Itu namanya diafragma. Ya. Itu otot nafas utama juga. Itu ada tumornya sehingga pas itu paru kiri saya penuh cairan. Oh my god. Anehnya saya nggak sadar gitu. Saya nggak tahu ya kenapa. Oke. Tapi oke, sudah menyebar ke Yes, seluruh yes, yes, tubuh. yes. Seberapa mematikan? Seberapa Jadi berbahaya? apa namanya? Tadi ya balik lagi fibrosarkoma itu ada gradingnya. Ada grading dari tingkat keganasannya itu di aspek apa nih gitu. Aspek nyebarnya paling tinggi nih fibrosarkom. Tapi aspek pertumbuhannya itu bukan seganas kanker yang lain. Itu saya nggak tahu itu keberuntungan atau kesialan. Ya, Saya nggak ya, tahu. ya, Saya ya. nggak bisa deskripsi itu. Yang pasti saya dan itu kanker yang jarang ya tadi ya. Seperti Mas bilang itu di manusia itu tadi ya 1%. mungkin kasarannya 1% dari semua kanker. Oke. Jadi nggak sesering kanker serviks pada perempuan atau kanker prostat atau paru pada laki-laki ya. itu. Jadi screening pun kan nggak ada gitu, nggak ada toolsnya. Screening. Jadi memang fibrosarkoma itu seringnya taunya late karena memang silently dia tumbuhnya nggak agresif, tau-tau nyebar aja. Wow. Dok, tapi kalau boleh, Dokter Kamil cerita, gejala yang dulu dirasakan selain sakit di punggung, apa dok? Itu dia. Overall nggak ada. Terus seperti mungkin update ya. Sekarang juga saya lagi dalam jendela ini, lagi masuk ke goa terapi lagi. Karena ya tadi evaluasi per termin 2 tahun, ternyata yang terakhir kan ada lagi gitu. Dan udah lumayan nyebar, terus ini ternyata di mana-mana gitu. Saya sebutin nggak apa-apa ya? Apa dong? Di paru ada beberapa, di liver ada, di usus ada, di diafragma ada lagi di pinggir-pinggirnya dan sekilas kayak gitu sih. Jadi dan setelah itu, jadi ini mungkin ada psychological impact ya. Setelah tahu itu, saya jadi kadang-kadang mual, kadang-kadang diare tapi nggak jelas gitu. Diare tapi nggak sekilas itu mungkin salah makan bisa kan nih. Atau kadang kalau nafas ngerasa berat. Bukan sesek, bukan berat ya. Kayak ada ganjel gitu. Tapi susah deskripsinya, tetap susah. Tapi gini dok, ini juga sekaligus teman-teman untuk membongkar stereotip kita pada pasien kanker. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa pasien kanker akan lemah, akan lemes, akan kurus. Dokter Kamil ini penampakannya seperti teman saya main padel dok. Seperti teman saya nge-gym. Nggak kelihatan sama sekali. So, ternyata di tengah kondisi yang sebegitu berat, kita tetap bisa melihat secercah kebahagiaan, secercah semangat di diri Dokter Kamil. Nah, aku pengen sebelum aku pengen ke sisi psikologis di mana kamu bisa menjaga semangatmu dan gairah hidup ini, Dokter Kamil. Aku pengen tanya dulu. So, 2017 divonis kanker fibrosarkoma stadium 3. Yes. 2019 kamu tadi cerita sampai 2025 itu kamu sempat dinyatakan cancer free. Yes. Artinya itu dormant. Ya, cancer itu kan bisa skip dari apa ya? Patroli imun sistem. Oke. Jadi imun sistem tuh kita mungkin secara awam taunya buat infeksi doang gitu. Agen infeksi kalau ada kuman gitu. Enggak, yang enggak normal pun kita agen imun ini darah putih lah whatever itu bisa nangkep dan bisa eliminasi itu. Nah, 2019 sampai 2025 sempat dinyatakan cancer free. Yes. 2025 tes lagi justru malah masuk stadium 4. Yes, Is that right? Yes. Sekarang yang ngomong sama Mas ini stadium terakhir cancer dan pilihannya jadi sempit, pilihan untuk terapinya. Sekarang apa pilihannya dok? Ya biar
nggak bisa dioperasi, nggak bisa diapa-apain, cuma bisa menghambat pertumbuhan yang banyak ini Wow. dengan pengobatan yang targeted terapi ya. Jadi kemoterapi yang advance gitu. Dan Ya itu kedokteran terbaru amazingnya kayak gitu ya, selalu nemuin karena secara general kanker adalah musuhnya manusia yang nggak selesai, nggak pernah, ya nggak ada obat bro. ya, Jadi unfinished battle, iya. never ending. Penelitian kedokteran terbanyak itu di dunia sekarang itu nomor 1 cancer, yang kedua regenerasi. Kita kan memang em, civilization kita ya bikin manusia itu ini nggak pernah disebutkan tapi arahnya ke sana. Dari amortal ya, bukan immortal ya. Kalau immortal vampir lah itu ya. Tapi amortal itu kalau nggak kecelakaan, nggak dibom ya, itu nggak meninggal gitu. Ya. Dan memperpanjang usia harapan Ya, hidup, ya, menunda kematian. Dan yang ganjel itu cuma kanker gitu. I see. Yang metabolic disease kayak jantung Jantung, walaupun tinggi, stroke. tapi itu dibanding dekade lalu tuh signifikan banget kan ya. Ini tunggu. Kanker nggak. Oke, dok. Setelah dinyatakan cancer free selama Yes. 7 tahun, kemudian kamu divonis kemudian stadium 4 di 2025. How did it make you feel? Dokter ngerasa seambiar apa? Jadi singkatnya tuh saya lagi latihan maraton Oktober kemarin. Lagi fit-fitnya. Lagi badan tuh mau masuk 40 kan usia gitu. Wah bocoran nih. 40. Saya pengen best time. Tahun sebelumnya juga istilahnya kalau di dunia lari kan personal best tuh ada ya. Target pribadi. PB. Bukan pengen juara ngalahin orang Kenya, bukan, tapi punya Ya, kita target memperbaiki pribadi, ya memperbaiki record pribadi, sendiri. record kepuasannya kan di situ. Saya lagi ngerasa fit-fitnya, bahkan sebelum saya didiagnosis cancer sama versus setelah saya didiagnosis dan punya cancer dalam diri, saya bahkan ngerasa lebih fit gitu. Karir juga lagi oke gitu kan ya. Di Indonesia saya juga udah lumayan punya tim yang oke. Anak-anak juga lagi, saya lagi bahagia banget lah di rumah sendiri, istri, anak-anak mulai pada masuk SD, terus mulai pada bisa diajak hobi yang sama, anak saya lari gitu segala macam. Dang, saya evaluasi ada banyak ini, kayak siklus yang terulang ya, kayak dulu tahu itu. Overthinkingnya luar biasa pasti, kayak wow, mungkin sampai tiap hari sekarang juga ada part saya yang masih nggak terima gitu. Jadi nggak bisa acceptance 100% tuh saya kira enggak sih, nggak seikhlas itu enggak. Tapi apa yang saya rasain campur aduk pastinya, campur aduk. Saya mikirin macam-macam. Tapi tetap saya berusaha mengelis itu sampai sekarang. Berapa hari lalu saya di biopsi kok masuk rumah sakit. Wow. Iya. Roller coaster banget, dok. Iya, roller coaster banget kalau teman-teman pernah ngerasain yang Iya. naik turunnya banyak. Tapi sebagai dokter yang Anda sangat paham bagaimana kanker ini tumbuh, bagaimana suatu kanker itu menjadi mematikan begitu, dan Anda pun juga menerapi pasien-pasien, Yes. dok. Anda tahu soal kanker dan Anda mengalaminya. Itu jadi beban karena tahu luar dalam, Iya. atau malah jadi ibaratnya aku tahu apa yang harus aku lakuin, aku tahu apa yang nggak boleh aku lakuin, Yes. atau justru malah jadi beban ini, dok? Mungkin bisa milih ya. Tapi saya milihnya yang saya bakal fulfill my life di sisa hidup ini. Live your life to sebenarnya- the fullest, this is Iya, fullest. Itu yang saya sepakatin sama istri juga. Oke. Saya tuh S3 PhD di bidang molekuler biologinya cancer otak kebetulan. Pas itu didiagnosis. Jadi saya pas itu nganggapnya lebih ke berkahnya ya, karena as a surgeon saya menerapi, tapi saya juga ngalamin. Jadi pasien yang baik itu susahnya naudzubillah, Mas. Maksudnya tahu?
tahu. jadi pasien yang Tahu. baik gitu. Ya. Karena banyak nakalnya, banyak ngelanggar pantangannya gitu. Pantangan, arahan dokter, Ya. dan ya itu tadi acceptance orang juga beda-beda. Tentu. Terus tapi saya jadi belajar banyak juga di sisi dokter yang ternyata kita juga harus terus belajar soal empati ke pasien. Sesimpel pasang infus deh. Kita ngeremehin kok. Dokter jujur kita ngeremehin infus doang kok. Atau suntik sakit dikit kayak digigit semut. Itu kan sangat doktrin yang sangat. Setelah hari-hari itu saya sangat nyebut ini sakit ya, ini nggak nyaman ya gitu. Jadi lebih berempati ke Tahan pasien ya. ya dok. Soalnya saya ngerasain Ya, saya ya. nggak nganggap ambang sakit itu kan orang beda-beda. Tapi saya ngerasain hampir semuanya kan pas itu. Dipasang kateter urin atau apa saluran kemih kita dipasang Ya, selang, dilepas. Ya. Saluran nafas saya di ICU kan habis buka dada itu di ICU sempat beberapa hari dengan kondisi dibangunkan dan ditidurkan gitu. Jadi pas bangun ya Wow. Itu- Ini mungkin untuk informasi teman-teman bahwa dokter saat ini juga menggunakan diafragma buatan. Ya, iya dok. iya. Tadi dikatakan dadanya dibedah itu untuk memasang itu Yes. diafragma buatan. Dok, aku ingin mohon maaf bertanya ini. Yes. Tapi apakah ada informasi atau vonis kira-kira harapan hidupnya berapa lama lagi, dok? Sebenarnya kalau aspek itu ya, dokter itu selalu memandang atau memberi informasi berdasarkan data epidemiologi atau berdasarkan data penyakit yang sama di kelompok populasi yang mirip-mirip. Misalnya kanker paru, data yang tersedia di dunia publik ini kan kedokteran itu misalnya ada 1 juta kanker paru di rata-rata ini hidupnya berapa lama. Tapi itu tergantung kondisi juga. Oke. Karena kanker itu personal ya, individual disease gitu, nggak bisa disamain. Pukul rata nggak bisa. Makanya salah satu disinformasi soal kanker adalah menyamaratakan. Ya. Jadinya teman-teman sobat-sobat yang sayang banget sama itu kadang kita ngobrolin itu mungkin nanti mau empati mau sayang tapi sok tahu jadinya gitu. Itu akibat konsekuensinya kayak gitu. Ya balik lagi soal vonis itu penyakit saya 5 tahun survivalnya lumayan rendah di bawah 20%. Di bawah 20%. Tunggu, 5 tahun survival itu maksudnya? Jadi orang dengan kondisi yang punya penyakit yang mirip sama saya udah meta stadium 4 kesempatan hidup 5 tahun awal ini 2 dari 10 orang hidup, 8-nya pasti udah meninggal gitu. Wow. Jadi terus abis itu aspek 5 tahun ya, overall survivalnya mungkin 2-3 tahun gitu. Yang kalau dirata-ratain. Ya kayak gitu. Dokter ngisi waktu, mohon maaf Iya, tapi, ya. Aku nggak mau membahasakan waktu yang iya, tersisa. apa ya? Dokter Emang susah. mengisi this golden years, this most fulfilling years dengan apa, dok? Di luar itu ya, ini apa ya? Secara spiritual kita punya sisi spiritual ya. Kita nggak tahu umur kita berapa ya, iya kan ya? Katanya Ustadz, katanya ini kan besok juga bisa. Tapi apakah kita siap gitu? Saya kira nggak ada sih orang siap ya. Pasti di aspek spiritual mungkin siap-siap aja. Tapi kan aspek lain banyak. Keluarga kita kan meninggal ya, habis itu kan punah dari dunia kan. Kita ini kan hidup nihil ya. Nggak bisa ngubah apapun sebenarnya. Nggak bisa ngubah arah peradaban. Nihilisme lah. Saya penganut itu sih secara psikologis. Jadi kita ini nihil sebenarnya nggak penting-penting amat di bumi, di dunia gitu. Setuju. Tapi kan optimistic nihilisme lah. Kita balik lagi. Justru dengan nihil ini kita tuh harus melis semua yang kita pengen gitu. Semua yang kita pengen, namatin game apa, namatin komik apa. Termasuk
Ikut maraton apa misalnya? Yes, WMM saya pengen. Termasuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa atau pasien? Yes, exactly. Jadi saya ngisinya dengan apa? Turning point setelah kanker adalah saya sayang banget sama pasien. Kadang orang bilangnya over. Kadang kan kita harus membatasi ya. Seusaha apa sama pasien. Kalau pasien nggak mau ya udah. Itu kan harusnya kayak gitu. Jangan sampai baper gitu. Saya sedikit baper kok sama semua pasien saya. Oke. Itu jadi itu treatment yang saya pasien karena saya nggak tahu sampai kapan nih saya bisa melayani. Kan itu nyawa saya kan tadi, tapi kan konsep fisik saya yang kuat memberikan pelayanan sampai kapan kan nggak tahu juga gitu. Ya. Takarannya kadang saya rada unik nih. Takaran saya masih kuat hari itu adalah saya lari pagi, oke nggak perasaannya gitu. Saya masih rutin lari. Puasa kemarin juga seminggu 5 kalian saya lari pagi gitu. Wow. Maksudnya itu takaran hari itu, saya bakal ngelewatin hari itu dengan physically oke gitu. Oke. Itu yang saya takaran. Jadi hari itu saya bisa ngoperasi orang, Ya. oke gitu. Artinya tetap lari, Ya. tetap menjalani kehidupan dengan Yang saya normal. kurangin tahun ini gara-gara stadium 4 itu adalah nggak daftar maraton dulu gitu. Daftar maraton dulu. Iya, oke. Take it easy bro, Iya, take it easy. Tetap mengobati pasien dan justru malah sekarang rasa sayang, rasa empati terhadap pasien lebih tinggi dan terus sharing pendidikan atau edukasi ke masyarakat soal kanker melalui Miles to Share dan juga Kanker Janco itu ya. Yes, dan saya juga staf mengajar di Universitas Diponegoro kebetulan. Ngajar juga. Saya ngajar di Bedah Saraf, punya kawan-kawan yang mau sekolah spesialis yang saya selalu sangat, bukan emosional ya, saya selalu sangat concern soal teman-teman kalau nanganin pasien. Itu serius, soalnya apa ya, saya setahun kemarin ya, saya ngitung hampir 200 saya operasi pasien. Itu yang operasi kan mungkin nggak nyampe 50% dari pasien yang datang ya. Jadi pasien saya sebanyak itu. Oke. Saya lumayan hafal. Tapi saya seminggu bisa operasi rata-rata 3-4 kali. Ya. Bagi saya kan rutin ya. Tapi bagi mereka dokternya saya aja. Saya juga jadi pasien kan. Iya. Saya juga pasien. Artinya dokter adalah harapan hidup buat mereka sebenarnya. Iya, single. Exactly. Bagi kita Exactly. banyak. Ya. Bagi mereka mereka satu. Kamil aja. Iya, itu yang saya tanamin ke kawan-kawan, ke koas, ke teman-teman bahwa serius dong gitu. Oke. Wow. Jadi Emosional. kan nggak apa-apa, no worries dok. Justru show ini adalah safe space. Diskusi ini, podcast ini adalah safe space. Kita bisa mengeluarkan emosi apa aja. Tapi cancer doesn't stop you itu adalah definisi dari Dr. Kamil ya. Ketika keluarga ini mendengar dok, baik istri ataupun anak-anak, putra berapa dok? 3. 3. Ketika mendengar kok dari cancer free sekarang stadium 4, apa reaksi mereka dok? Saya kira sampai detik ini mereka kurang paham ya. Umur anak saya 10, 8 sama 5. Masih secara fisik saya gendong, saya angkat-angkat, saya makan bareng, main bareng, lari bareng, dan mereka ngelihat saya lari pagi kuat gitu kan ya. Mungkin mereka nggak nyadar kalau apa yang terjadi di tubuh saya itu cancer stadium 4 gitu. Jadi pemahaman itu saya kira belum nyampe sih. Jadi kayak Mas kalau lagi SD diajarin pelajaran kuliah kan ya nggak nyampe lah. Ya itu sih anak-anak kayak gitu. Tapi istri dokter kan dok? Ya itu dia. Jadi dia tahu dong dok? Kemarin saya kan rutin sama ke psikolog saya juga. Psikolog ya, maksudnya mendeskripsikan mental saya yang saya kira jangan sampai roller coaster ini ngerugiin orang kan. Itu yang saya pagerin dengan saya konsul ke third party berupa psikolog. Ya, itu mendeskripsikan ketakutan saya sekarang ini, stresor terbesar ada dua. Satu soal anak-anak dan istri. Istri terutama. Ya pasti dia lebih berat lah, gila. Jadi
satu aspek ya. Jadi pendamping pasien-pasien itu juga berat. Berat. Jadi itu tuh harus dimanusiakan. Kita tuh harus memanusiakan mereka juga gitu. Ya itu ketakutan saya dan itu valid ya. Ya dia manusia juga gitu. Gimana dok? Ya istri saya ya harus saya temenin gitu. Saling menemani karena satu-satunya cara ya dihadepin bareng ya. Udah dihadepinnya dengan roller coasternya gitu. Kita nggak bisa roller coaster nggak bisa menghindari pas turun kan gitu. Wow. Kalau anak-anak sih kami mempersiapkan di masa depan gimana secara mental, secara finansial. Ini ya, Tapi nggak kebayang juga. ya. Tapi aku gini dok, ketika misalnya posisinya adalah bukan mengecilkan ya, tapi posisinya adalah hanya pasien sekedar menjadi pasien. Yang perlu dia kuatkan adalah dirinya sendiri. Yang perlu orang lain di sekitarnya kuatkan adalah dia si pasien ini. Tapi aku nggak bisa bayangkan ketika pasien ini adalah juga seorang dokter bedah syaraf, dokter yang juga nanganin kanker otak. Kamu tidak hanya menguatkan diri kamu sendiri, kamu juga menguatkan pasien-pasien kamu, dok. Itu dia. Jadi Ini berat banget loh. dua ketakutan, dua stresor yang saya ungkapin dan kita simpulkan. Tadi soal keluarga. Yang kedua adalah tadi switch peran yang terjadi di saat bersamaan. Pagi saya konsultasi sama onkolog saya. Untuk dirimu, Sore saya ngumpulin keluarga pasien saya yang saya operasi besoknya untuk bawa ini keganasan gini-gini dong gitu. oh my God. Dan saya biasa edukasi pasien saya ngumpulin keluarga untuk keganasan biasanya setengah jam lebih gitu. Oke, Ngobrolin A sampai Z. Saya kebetulan bisa gambar, jadi saya kasih skema, I see. planning gini loh, dan mereka biasa nangis-nangis gitu Nangis. di depan saya. Dan itu di depan saya bisa acting like I'm cool gitu, cool man. Di belakang saya hancur sih. Karena kayak berkaca. I can imagine. Dok, apa kesalahan paling berbahaya ketika orang menemukan salah satu simptom kanker? Misalnya ada benjolan begitu. Apa kesalahan terbesar orang ketika menemukan benjolan di tubuhnya? Ya itu dia. Jadi pasien itu susah ya. Termasuk itu awareness terhadap diri. Saya sendiri pun skip kok. Saya ngerasain apa coba? Apalagi ini kanker di jaringan lunak dalam nggak ada benjolan ya dok? Iya kesannya gitu kan. Tapi kan kalau di organ dalam persarafan kan nggak seperti misalnya benjolan di punggung seperti itu. Kesalahan terbesar adalah nggak berani ke dokter. Dan itu di aspeknya banyak di Indonesia. Dari pengalaman saya dari teori kesehatan masyarakat yang didapatkan di Indonesia itu aspek culture itu sangat mempengaruhi. Pikiran-pikiran soal kuat gitu, paling gara-gara ini, paling gara-gara padel kemarin gitu kan. Ya kayak Paling gitu. cedera lari. Ya itu dan saya nggak bisa nyebut semua kesalahan karena nggak semua orang punya privilege akses ke informasi kesehatan bahkan akses kesehatan gitu. Jadi meremehkan ini salah satu. Meremehkan Kesalahan dan utama. kepaksa meremehkan ya karena misalnya bayangin ya ada seorang ibu ngurusin misalnya 2 anak gitu struggle kerja tiap hari Ya. kerja di Jakarta gitu ya jam 6 harus beres pulang jam 8 kalau ditinggal harus izin ya ini teknis ya harus ke puskesmas ngurusin BPJS dulu baru ke ada tahap-tahapnya kan untuk periksa gitu itu kan kita harus pasti nunda ya Betul. karena itu prioritasnya gimana nih prioritas ngidupin diri ya jadi nggak semua orang punya privilege untuk bisa aware gitu jadi menurut saya kalau dibilang kesalahan sih nggak salah ya Karena kondisi memaksa ya dok. kena kondisi memaksa. Tapi at least kalau misalnya kamu merasakan sesuatu sakit benjolan konsultasi dan ke konsultasi ke ini orang yang ngerti gitu. Ya. Di Indonesia kesehatan ini barang atau hal yang sedikit unik. Kalau kita mau jahit baju ke penjahit kan ya, tambal ban ya ke tambal ban gitu. Kalau sakit nggak selalu ke dokter karena
ke sosial media biasanya, ke WA grup atau ke AI. AI atau ke orang pintar. Ya. Di Indonesia yang 300 juta yang lulus SMA itu hanya nggak ada 10-20%. Ya maksudnya kan dan secara ekonomi menengah ke bawah tuh dominan gitu. Culture-nya nggak gitu di semua tempat. Oke, dok, kanker itu sebenarnya bisa benar-benar sembuh nggak? Bahkan ketika dokter tadi dinyatakan cancer free, bisa kembali lagi justru malah dengan stadium yang lebih tinggi. Yes. Sebenarnya cancer bisa sampai benar-benar sembuh nggak, dok? In general, itu tadi ya, cancer itu ada berdasarkan jaringan ada ratusan jenis, tergantung hallmark atau jenisnya kanker gimana. Tapi in general nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh. Cancer free bisa, tapi remisi atau cancer free bisa sampai kurun waktu tertentu. Nanti bisa aktif lagi. Yes. Artinya dorman itu hanya sementara. Yes, sementaranya itu berdasarkan tadi ya, yang ada datanya banyak ya tahu gitu. Yang datanya dikit kayak fibrosarkom ya range-nya jadi luas. Ada yang kambuh 10 tahun, ada yang kambuh 20 tahun, ada yang 1 tahun. Makanya orang dengan label cancer nggak bisa lepas dari akses medis karena harus kontrol Terus. sampai seumur hidup. Tapi tunggu, dok, misalnya kanker payudara, Yes. kemudian diangkat jaringannya, bahkan payudaranya diangkat. Ya, begitu. diangkat semuanya. Semuanya. Itu artinya sembuh dong? Sementara. Kanker serviks kemudian rahim misalnya diangkat, Iya, itu juga statusnya sementara. sementara Status statusnya. free atau remisi sementara. Wow. Sampai ada lagi gitu. Dan ada lagi itu sebuah kepastian atau Sebuah kepastian kecuali memang meninggal atau ada sakit lain yang bikin dia meninggal gitu. Jadi seolah-olah dia cancer free selamanya, tapi ya sebenarnya keduluan sama jantungnya atau gitu. So artinya cancer ini adalah pertarungan seumur hidup. Yes. Ya, berdasarkan yang saya tahu dari ilmu molekuler saya soal cancer seperti itu. Apa penyebab utama seseorang terkena kanker? Kalau ringkas ya, satu kata bahasa manusia unknown. Nggak tahu, nggak diketahui. Nggak ada. Kalau dibilang ada penyebab, coba lihat kanker anak. Dimensinya memang beda. Salahnya apa dia? Anak-anak baru lahir. Iya, lifestyle-nya juga tidak Lifestyle seperti belum kita. ada gitu. Belum ada. Belum ada lifestyle. Padahal dia punya masa depan. Dia bisa kanker anak banyak. Betul. Jenisnya banyak. Betul. Penyebabnya apa? Dosa orang tua kan enggak. Iya, tidak ditularkan. Yes. Tidak kayak HIV misalnya. Yes. Tidak diturunkan juga kan. Kanker bukan penyakit keturunan. Kadang kita konsep genetik jadinya dikira orang bapaknya kanker, anaknya pasti kanker. Itu inherited disease. Itu penyakit yang diturunkan kayak jantung misalnya, dok. thalassemia atau anemia sickle cell. Ada beberapa penyakit yang sindrom yang diturunkan ya. Karena Crouzon syndrome atau ada penyakit yang kelompok inheritance disease itu ada. Kanker itu selalu terjadi setelah somatic disease. Somatic disease itu jaringan itu udah jadi dulu baru berubah gitu. Itu cancer. Random. Faktor risikonya besar karena mutasi gen. Mutasi gen itu inisiasinya macam-macam, ya, selalu multiple faktor. Oke. Tapi banyak orang percaya kemudian lifestyle menjadi faktor pembentuk kanker. Betul. Lifestyle itu apa aja? Pola makan misalnya, istirahat. Saya berdasarkan konsensus ya, yang saya akademisi jadi berdasarkan scientific. Scientific itu adalah temuan yang ada buktinya dan bisa secara metodologis bisa dibuktikan. IARC atau jadi di dunia ini kan manusia ngelawannya itu tuh cancer. Mereka punya kelompok untuk bahas itu tiap hari, punya funding, punya ini untuk meneliti semuanya. Mereka sampai sekarang mengelompokkan carcinogenic agent jadi 4 level. Apa aja itu, dok? 1, 2A, 2B, 5 level ya. 3 bisa dicari kok, di searching aja. Carcinogenic gitu. Yang 1 itu kebukti ada relasinya sama pertumbuhan atau itu ya, karsinogenik itu artinya memicu adanya cancer. Rokok, Oke. terus processed food itu yang UPF.
Processed food tuh benar-benar masuk ke kelompok 1. Sosis, nugget, Yes, kayak gitu. salami. Yes, Ini kelompok 1 kelompok karsinogenik. 1. Oke, selain itu, Sejajar rokok. selain 2 ini, Ada Gula? UV, ada macam-macam. gula. Enggak, gula Gula nggak enggak, ada. Dok? Enggak. Selama ini- Seriously enggak. Selama ini kita percaya bahwa gula adalah pupuk buat kanker. Itu dia. Gula adalah sumber kalori. Itu yang bikin misdiagnosis orang kanker bisa memburuk, apalagi lagi terapi karena kurang gizi, bukan Kurang gula. ya kalori nggak ada mau hidup Oke. dari mana gitu. Tunggu, saya coba membahasakan Iya. dengan bahasa manusia. Ya sorry. Jadi yang bikin karsinogenik atau memicu kanker paling tinggi adalah rokok, kemudian ultra processed Ya food, itu sejajar ya. Sejajar ya. Terus ada UV, ada macam-macam. UV Bisa sinar UV matahari. sinar UV matahari, terus yang ada bahan-bahan kimia yang masuk situ ada, saya lupa juga. Botol plastik, Dok. Ya kalau dimakan mungkin ini ya, Ya, bikin tapi kan- bikin meninggal dulu karena ini ya, Karena kesedak kesedak ya. Tapi mikroplastik yang masuk ke kita apakah itu Karena juga? kayaknya ada keterangannya deh di sana. Saya nggak terlalu Oke. paham ya. Yang kedua itu justru yang buktinya kurang kuat. Yang saya hubungin sama makanan ya, yang saya rada bisa red meat gitu, Daging merah. Daging merah. Justru itu belum terlalu terbukti. Ya. Iya. Gula nggak ada loh. Justru yang level 3 atau 4 tuh ada teh, kopi yang di manusia belum terbukti sama sekali itu ada relasinya. Gula termasuk di situ. Belum terbukti. Nggak ada buktinya, nggak ada relasinya gitu. Oke, Jadi tapi banyak informasi yang utamanya alkohol masuk 1, sorry. alkohol juga masuk 1 penyebab kanker ya, karsinogenik ya, Dok. Jadi itu dia. Terus ada banyak, itu kan soal bahan ya. Lah sekarang soal lifestyle. Itu ada hubungannya sangat sangat erat. Sedentary. Sedentary. Kebiasaan nggak gerak, nggak olahraga. Yes, nggak olahraga. Jadi aktif itu sangat signifikan. Jadi kalau ada populasi yang aktif sama populasi yang sedenter itu lebih bisa kena yang sedenter itu berkali lipat. Bukan berarti yang ini jaminan full ya. Iya. Jujur ya, Karena dokter juga marathoner. saya nggak pernah ngerokok seumur hidup. Ya. Entah kenapa itu saya jaga rekor aja gitu. Nyoba aja cuma sekali hirup pas SMA biasalah. Tapi gini, Ya sorry aja. nggak apa-apa. Tapi aku pengen Iya. put things into konteks bahwa Orang orang dengan sehat. yang sedenter, orang yang tidak gerak, Yes. kansnya berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan Ya. orang yang berolahraga. Tapi apakah orang berolahraga ini 100% Enggak. bebas kanker? Ya. Enggak. Ya. Tetap ada resikonya. Yes. Tapi orang yang tidak olahraga, resikonya berkali-kali lipat. Sama lebih kayak orang tinggi. rokok dan dibalik. Ada bantahan. Kakek saya ngerokok berat tapi nggak kena apa-apa. Ya sama kan ya. Betul. Itu sama kayak chance-nya jadi berubah. Sama kayak nggak tahu ya, yang orang sukses gitu. Nggak sekolah tapi bisa sukses. Iya. 2 miliar orang yang nggak sekolah terus sukses tuh berapa? Berapa persen? Iya. Jadi Betul. kita cuma di kehidupan ini cuma mempertinggikan aja kan ya. Tapi gini, Dok, apakah dengan kita berpuasa ini sebenarnya membunuh sel kanker kita, Dok? Semua sistem imun itu bakal otomatis kerja kalau kita melakukan sesuatu yang signifikan di hidup ya. Cukup gizi, cukup olahraga, ya, dan ada metode-metode diet yang bikin autofagi jadi tinggi. Itu autofagi adalah salah satu actionnya imun system buat ngurangin kemungkinan penyakit termasuk cancer. Jadi saya cerita imun system itu kan kayak gitu kan ya. Lah, kenapa di dunia ini datanya orang dengan usia cancer itu lebih kena pada orang dengan usia tua? Karena sistem imunnya memang degeneratif, menurun. Jadinya orang tua untuk repair gen, untuk autofagi itu berkurang. Jadinya orang tua punya risiko lebih tinggi terkena cancer. Gitu. Itu aja sih. Walaupun anak muda bisa kan. Tapi dengan puasa bisa mencegah. Bisa. Jadi semua yang kita lakukan sekarang nggak bakal sia-sia. Saya pasti memotivasi itu puasa, berolahraga, makan sehat. Terus alkohol, no alkohol, itu sangat relevan sama. Jadi sekarang di barat pun alkohol sangat relevansi kanker tinggi. Jadinya kebetulan di agama kita
itu alkohol nggak boleh gitu ya. Jadi tapi jangan dibangga-banggain. Tapi banyak orang sedenter juga di orang ya nggak itu Yang nggak nggak minum. ya beda hal ya. Oke, oke. Jadi semua hal itu relevan, termasuk saya. Menurut saya, kenapa saya bisa maraton lagi itu karena saya punya kebiasaan fit sebelum saya sakit. Jadi pemulihannya pun pemulihan. Jadi kadang kita kebalik ya, kalau kita kena selain kanker lah, kenapa, baru habis itu ngerubah gitu. Ya, ya, ya. Saya nggak merendahkan itu telat, nggak ada telat sih, tapi kita punya investment terbaik sejak dini sejak dini tuh lebih baik Lebih lah baik. Dan nggak ada secara fisik. hal-hal baik yang percuma ya, yang Menurut sia-sia saya ya dok. seperti itu. Makan sehat, istirahat, olahraga teratur, Yes. tidak Dan merokok, tidak minum. soal pantangan-pantangan ya, disinformasi soal tadi ya, soal gula segala macam itu kuat di masyarakat. Itu yang bikin kita kayaknya yang nggak tahu tuh jangan so tahu informasinya. Kalau bisa cari source yang dibaca lengkap. Ya, Misalnya dari kalau internet jangan baca judul doang gitu, atau konsultasi sama ahli gizi atau onkolog gitu soal itu. Kalau ada informasi yang bingungin gitu. Dan yang sering saya bilangin ke teman-teman itu adalah yang wajib jaga kesehatan tuh bukan orang dengan kanker aja gitu. Ya. Dia udah kena kanker loh bro. Ya, gitu. ya, ya. Ya, jadi Justru malah yang sehat-sehat ini yang harus sehat menjaga. itu yang harus jaga kesehatan dan mencegah tadi makanan sehat gitu. Dan bukan dilarang sama sekali ya. Kita punya repair system dan sistem imun yang oke. Jadi makan bakar-bakaran dengan porsi yang oke aja gitu. Tapi kalau tiap hari dan itu Yes, berlebihan, kayak- karsinogenik dok. Yes, kayak mie goreng. Ya. Nggak ada di list itu. Tapi kalau orang makan mie instan doang gitu. Sorry ya mie goreng. Mie instan itu tiap hari dia ada kans untuk cancer lebih banyak karena apa? Karena dia kurang gizi. Udah gitu aja sih. Karena mie instan itu cenderung makannya sama mie instan doang kan. Lauknya minimal biasanya. Ya kan teman-teman gitu kan. Udah cukup gitu. Nggak tanpa sayur, tanpa telur gitu. Itu yang bikin kita kebutuhan gizi untuk sistem imun Bekerja. patroli terus itu tuh jadi kurang, Jadi minimal. badan nggak fit, jadinya gampang kalau ada mutasi. Berarti mie instan sendiri sebenarnya nggak nyebabin kanker. Enggak dong, enggak sama sekali. MSG enggak, MSG tuh sejajar kok sama gula sama. Jadi banyak banget, kebanyakan micin gitu. Bahkan orang dengan kanker didietin khusus sama keluarganya. Tapi tunggu dok, karena ini banyak banget yang selama ini kita percaya menyebabkan kanker, ternyata kan menurut dokter nggak menyebabkan kanker. Yes, Makan gorengan yang berlebihan, trans fat, yes. itu karsinogenik nggak? Saya nggak tahu ya dari aspek yang molekularnya. Tapi di list itu kan nggak ada ya. Ya di list tadi. Ya mungkin koreksi aja nanti lihat. Tapi sesuatu yang berlebihan pasti ada efek yang nggak bagusnya dan kayaknya penyakit bukan cuma kanker ya. Penyakit lain. Iya. Banyak. Dan Penyakit kardiovaskular juga banyak dok. pembunuh utama di populasi manusia di Homo sapien itu adalah metabolic disease sampai sekarang. Jantung, stroke. Yes, cancer kayaknya mulai naik, tapi nomor 1 masih jauh. Di situ. Tapi ini aku pengen juga meluruskan ya teman-teman, walaupun tadi menurut dokter Kamil beberapa hal tidak menyebabkan kanker, tapi beberapa hal ini bisa menyebabkan penyakit yang lain, utamanya penyakit metabolik, kayak misalnya terlalu banyak gula, terlalu banyak makan gorengan, Dan terlalu banyak itu mie instan lingkaran dan lain sebagainya. setan ya. Yes. DM, diabetes mellitus itu menyebabkan risiko kanker jadi tinggi juga karena imunodefisiensi gitu. Apalagi diabetes mellitus. Diabetes adalah ibu dari banyak penyakit ya dok. Itu dia. Oke, sekarang aku pengen kita di segmen ini aku pengen tanya soal miles to share dan juga kanker janco. Oh, enak banget ngomong janco dok. Enak-enak. Tapi tunggu, di antara banyak hal di dunia ini, why marathon? Kenapa lari? Sebenarnya awalnya emosional ya. Jadi ada beberapa, saya kan udah lari dari 2011 event banyak lah. Sebelum culture sekarang saya udah lari. Terus pas itu ada salah satu sahabat yang ngomongnya nyakitin banget karena kamu kebanyakan lari sih Mil, jadi kena kayak gini gitu. Oh my god. Sakit hati yang saya nggak bisa emosi ke orangnya ya, sahabat saya gitu. Tapi saya masukin hati gitu. Yang saya lakukan setelah operasi adalah saya daftar maraton.
rada ngawur sih itu. Ini tahun berapa? 2017 akhir kan saya 17 Diagnosa. September. Tengah kan saya di torakotomi, 3 bulan kemudian di operasi besar, sehingga abis itu kan saya latihan jalan. Kan karena banyak plat di sini ya, otot saya belum stabil lah, latihan Oke. pulih gitu. Yang saya lakukan daftar maraton bulan Novembernya, jadi nggak ada setahun setelah operasi Desember, operasi terakhir. Saya maraton tahu kan maraton tuh 42 kilo ya, Tahu. nggak ada jarak lain gitu. Ya. Dan sebelumnya saya hanya punya pengalaman maraton sekali gitu. Ya. Jadi saya kira udah itu secara emosional saya daftar. Kalau kata psikolog saya sih, manusia itu kan ngadepin stres bisa fight, bisa freeze, Flight. sama flight. Pelarian sih sebenarnya gitu. Tapi pelarian yang sehat. Mungkin ada aspek sehat ya, ada aspek sehatnya secara fisik, tapi secara mental saya juga dapat. Kan banyak orang yang nggak dapat dari lari, apaan sih capek gitu Iya, kan ya. tapi dokter dapat dari Dapet. fisik Kan banyak dan juga mental health-nya. Ya, saya kira itu life to the fullest saya tuh salah satunya lari, perasaan feeling saya lari. Jadi kalau mengutip kata-kata teman saya tuh, kalau larinya hari itu enak, ya larinya enak berarti hari itu enak gitu. Oke. Ya tadi saya bilang kan, kalau takarannya saya lari pagi enak, physically saya kuat nih hari Dan ini. nggak cuma lari, tapi lari ini juga dijadikan medium untuk charity, untuk mengumpulkan Itu donasi, dia. membantu pasien-pasien kanker. Ya. Oke, Dok. Jadi tahun 2018 gerakan Miles to Share ini charity run yang dokter inisiasi. Yes. Berhasil mengumpulkan donasi 152 juta. Tahun 2023 126 juta. 2019 luar biasa sampai 500 juta. Ini disalurkan kemana dan kenapa kepikiran untuk bikin charity run ini? Apa ya, saya selalu dari dua aspek ya. Saya kalau ada teman saya cancer atau apa, saya pengen peduli, saya pengen ngungkapin sesuatu yang bahkan sampai sekarang ya, kalau ditanya harus gimana kalau teman cancer, no idea at all, nggak ada jawaban. Iya, Harus gimana, nggak ada jawaban maksudnya? nggak ada jawaban yang ideal dong. Kalau teman cancer harus bilang semangat ya, salah nggak? Mungkin tergantung kondisi. konteksnya. Iya. Jadi apa ya? Ada energi dari kawan-kawan yang saya kira harus disalurkan. Jadi saya sengaja daftar maraton dan bikin pengumuman saya cancer gitu. Saya sempat nggak ngasih tahu siapa-siapa pas itu. Ada waktunya. Terus saya pas ngasih tahu, saya sekalian bikin link donasi. Karena terinspirasi dari gerakan di luar negeri banyak ya. Betul. Cancer movement gitu, bahwa hope itu dibangun dengan energi yang disalurkan lewat crowdfunding gitu. Di Indonesia belum terlalu populer, jadi saya pas itu ngadain terus Miles to Share gitu. Ya, Ada kata-katanya. Satu lagi aspek yang saya bikin sangat termotivasi dan saya terusin sampai sekarang adalah selain dari animo yang luar biasa ya, saya nggak nyangka orang bisa seroyal itu ngasih nilai gitu. Walaupun itu nggak, kalau untuk membantu mereka nggak ada value-nya, mungkin kecil ya. Karena kanker itu bikin bangkrut sebenarnya. Betul. Iya. Tapi at least saya ada kontribusinya Oke. ke masyarakat. Kenapa? Saya nyadar banget saya punya privilege. Saya orang yang lumayan paham soal cancer, kena cancer. Jadi saya skip itu ya, anger bargaining-nya tuh skip ke penerimaan mungkin ya. Ya. Karena pengetahuan saya soal cancer udah ada gitu. Ya. Saya tinggal ngobrol sama onkolog saya, gini. Oke, nggak mosok gini gitu kan. Ya. Artinya your live life to the fullest-nya itu adalah dengan memberi, berbagi, Yes. dan sharing Dan sebanyak mungkin. Satu lagi, saya ngerasa utang karena aspek pengetahuan bukan satu-satunya hal ya di cancer ini, karena finansial, aspek akses kesehatan, dan saya klinisi ya, saya tahu banget di lapangan nggak sesimpel kamu berobat ya, karena orang struggle bahwa ke dokter sendiri belum ngelewatin mental, belum ngelewatin keluarga yang mendampingi,
belum soal finansial, aspek yang nggak di semua punya. Jadi saya dengan segala keberuntungan itu ngerasa punya utang ke society, oke. sehingga masuk share. Oke. Dan Miles to Share tidak hanya gerakan lari charity, tapi juga dalam bentuk buku yang ini bisa teman-teman dapatkan di marketplace ya. Kalau kanker janco, apa itu dok? Itu currently yang tadi saya ceritain, Oktober saya ada lagi lagi latihan maraton, saya ketahuan ada kankernya lagi gitu. Respon saya, salah satu flight saya adalah misuh ya. Jadi misuh ke yang tepat ya. Saya mungkin bisa tanya teman-teman, bisa tanya lingkungan saya. Saya orangnya nggak pernah misuh ya. Misuh tahu ya bahasa? Tahu, mengumpat. Bahasa mengumpat. Nggak pernah ngumpat. Saya kebiasaan jaga itu, tapi mengumpat ke yang ke benda atau orang yang tepat, yaitu kanker doang ya. Kayaknya seluruh hidup perfect sih. Tapi kanker doang ya. Makanya ini adalah bentuk umpatan ya. Yes. Ya itu sih janco, dan kayaknya banyak yang punya relate sama umpatan ini karena jadi gini, datanya IARC WHO itu 2 dari 5 orang di hidupnya pasti ada kankernya. Itu 2 dari 5 orang hidup. Setinggi itu prosentasenya. Setinggi itu. Kansernya spektrumnya luas ya. Ada yang jinak banget sama Yang ganas banget. ganas Oke, banget. oke. Ya itu sih. Jadi selain itu pasti kan idolanya ada yang kena, gurunya ada yang kena. Oke. Dok, aku pengen tanya sekarang. Banyak orang ngelihat pasien kanker itu dengan rasa iba, rasa kasihan. Yes. Sebenarnya itu kalau untuk pasien kanker sendiri, dokter juga pasien kanker, itu rasa yang bener nggak sih? Aku kasihan banget deh sama kamu. Yes. Semangat ya. Itu rasa yang bener nggak? Dari konteks manusiawi, sangat manusiawi, kasihan sama orang kanker. Tapi mungkin mindset kita soal cancer itu mungkin perlu dimodif ya. Jadi sejak awal masuk share ada juga kan saya pengen stigma soal cancer itu harus di apa ya? Break. Dimodif tadi ya, bukan ya emang kelam sih, emang jancok banget sih ya. Tapi we have to cope. We have to cope. Karena 2 dari 5 kita pasti berurusan sama cancer selama hidup. Saya sama saya sendiri. Stereotip apa yang harus diubah, Dok? Abis hidupnya. Cancer itu sama dengan masih kayak gini kan, tapi dianggap selesai. Dianggap selesai. Padahal masih tetap bisa seperti ini. Saya kayak gini, saya masih kerja, saya masih sepedaan, saya masih meluk anak saya masih Mengedukasi pasien, mengobati pasien, Yes. mengajar. ya tadi malam saya juga nerangin pasien ada stroke hebat. Saya edukasi keluarganya. Ya, manusia masih punya fungsi. Bahkan setelah cancer pun. Jadi cancer bukan segalanya sih. Itu yang harus di apa ya? Kadang kita dengan kasihan terus mau peduli, terus kayak orang mau dying gitu. Ya. Ini menarik sih. Iya. Cancer adalah pertarungan seumur hidup, tapi dengan cancer ini bukan akhir dari segalanya. Dan Dr. Kamil bisa membuktikan bahwa walaupun cancer tetap bisa berkontribusi, tetap bisa live life to the fullest, tetap bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke. Dok, Ya. aku sekarang pengen tanya, ini kita ada di rapid fire question segmen. Aku pengen tanya cepat, dokter jawab cepat ya. Apa stereotip paling umum soal kanker yang menurut dokter keliru? Ya itu, nggak punya hidup. Nggak punya hidup. Lari, sepeda, bahkan ultramarathon, itu bentuk perlawanan atau cara berdamai, Dok? Kalau disuruh pilih 2 mungkin cara berdamai ya. Cara berdamai. Dan merayakan hidup. Dan merayakan hidup. Wow, aku suka kata-kata itu. Kalau waktu tiba-tiba terasa lebih terbatas, apa yang jadi prioritas utama, Dok? Tadi ya, listnya di-cut. Yang jauh-jauh dicoret dulu ya. Keluarga, istri dan anak-anak. Itu core hidup. Core hidup ya. Siapa support system paling krusial dalam perjalanan dokter menghadapi kanker?
Tentu saja istri dan Wow. keberadaan anak-anak. Walaupun anak-anak sampai detik ini pasti belum nyampe gitu. Tapi aku juga salut banget dengan perjuangan istri untuk menemani dokter dengan setia, dengan penuh perhatian. Dan istri dari dokter Kamil kebetulan adalah dokter spesialis bedah mulut ya. Iya kebetulan. Nah, Tulisan kanker jancok di badan dokter atau dari kaos kanker jancok yang dipakai oleh dokter dan masyarakat, dokter pengen orang rasain apa dengan pakai itu? mengumpat ke benda yang benar gitu. Objek yang benar. Iya, ya, objek yang benar. Karena di dunia ini kayaknya jancuk cuma kanker ya kayaknya. Ya. Buat ini terakhir, pesan dokter untuk mereka yang saat ini tidak ada kanker, Yes. dan pesan dokter untuk mereka saat ini yang hidup dengan kanker, apa dok? Untuk yang tidak dengan kanker dulu. Berat ya pertanyaannya. Pesan dari aspek saya sebagai pejuang Penyintas, kanker ya, adalah gunain deh hidupmu buat apa? Life to the fullest deh. Nggak usah nunggu kanker, nggak usah nunggu kanker. Life to the fullest, empati sama orang, sama manusia lain. Itu aja sih, itu aja. Jadi semua tuh sakral, semua penting. Nggak ada yang hierarki lebih rendah atau Ya. tinggi, nggak ada. Oke, live life to Setara, the fullest. setara. Sementara kalau untuk mereka penyintas kanker atau orang yang hidup dengan kanker, dok, apa yang ingin dokter sampaikan? Kayak klise banget kalau saya bilang semangat ya gitu. Karena semangatnya pasti naik turun. Tapi dan saya nggak bakal bilang syukurin ya. Itu secara spiritual orang beda-beda juga. Keep fighting aja. Keep fighting. Keep fighting aja. Itu juga saya masih struggle kok. Jadi percaya deh kita ini struggle dan jangan dihadapin sendirian. Udah itu sih. Jadi bareng-bareng lah. Ya. Cari ditarik aja itu siapapun Oke. untuk ngadepin bareng. Dokter Kamil, terima kasih banget atas inspirasinya, atas dorongan untuk kita terus merayakan hidup, terus live life to the fullest, dan keep fighting, dok. Ya, Keep fighting. thank you. Semoga bermanfaat teman-teman buat menyadarkan kita soal pentingnya edukasi soal kanker, dan buat teman-teman yang saat ini merasa sehat, nggak ada salahnya untuk kita screening, cek kesehatan kita gitu setahun sekali, dan tetap menjaga gaya hidup sehat. Sementara untuk teman-teman yang merupakan penyintas kanker atau hidup dengan kanker, seperti tadi yang Dokter Kamil sampaikan, ini bukan akhir dari segalanya, walaupun ini akan menjadi long life battle, ongoing battle, tapi keep fighting. I'll see you in the next video. Thank you.